Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Yang mana kalau sudah ngomongin soal UMKM, berarti kita hari ini sudah kedatangan narasumber hebat yang semoga ada banyak inspirasi nanti yang bisa kita ambil nih ya. Terutama buat teman-teman yang pengen menjalankan UMKM baru merintis. Oke, kita akan belajar banyak hari ini ya. Di AirPods berbagi cerita dalam setiap suara dengan saya Lia Hidayat, dan narasumber kita hari ini ada Ibu Lulu dengan produknya saya ngintip dulu, iwak lempuk crispy. Tuh kan, kalau udah crispy itu rasanya memang krenyes gitu. Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya terima kasih ya, jenengan sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di sini. Jadi nanti kita akan cerita banyak ya Bu ya soal tiba-tiba ada UMKM ini nih. Waduh, namanya adalah NN Foods. Iya. Apa sih NN-nya sendiri, ada artinya NN gitu Food nggak? itu sebenarnya nama anak saya sendiri. Oh, alah. Noeh sama Nisfi. Noeh sama Nisfi. Iya. Unik. Tapi mereka berdua kembar. Enggak. Oh enggak. NN Foods gitu. Tapi memang ya kalau sudah punya anak kemudian pengen bisnis gitu biar berkah barangkali iya, ya, betul. biar lancar gitu ya. Pakai nama Pakai anak nama deh gitu. NN Foods. Iwak lempuk crispy gitu. Kenapa tiba-tiba jenengan memilih ya udah pengen UMKM iwak lempuk aja gitu? Favorit atau apa nih? Karena iwak lempuk crispy itu ya kan jarang dikenal orang. Lempuk itu endemik. Dia sebenarnya kabupaten, asalnya kabupaten dari Grati, khas Danau Ranu. Iya. Cuma Khas karena Danau saya Ranu ya? betul, karena saya domisili di kota. Nggak ada salahnya kan saya perkenalkan di Oh, iya, kota betul, Pasuruan ini. Nah dari situ saya dulunya saya juga kerja kan, terus saya resign dari kerjaan saya coba untuk UMKM. Oke. Saya coba usaha dari lempuk crispy itu sendiri. Ya coba-coba lah istilahnya, coba-coba kok ya banyak peminatnya di kota. Oke. Dipasarkan di beberapa toko. Alhamdulillah jalan. Akhirnya terus lanjut lah Lanjut sampai sekarang. sampai Ya? sekarang. Dari tahun berapa sih berdiri UMKM ini Bu? Berdirinya saya aktif itu sebenarnya udah lama ya, tapi aktifnya di kota itu mulai 2019. 2019. Oke, itu mulai aktif di kota ya. Iya. Oke. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar kota dong ya, ke kabupaten Jauh-jauh ke dong. kabupaten. Ini udah ada iwak lempuk crispy dari NN Foods gitu ya. Menarik nih karena nggak banyak orang yang akhirnya berani untuk resign kerja kemudian memilih untuk menjalankan UMKM aja gitu. Pasti ada alasan tersendiri dan alasan itu pasti kuat, dia yakin sih, karena kan Bu Lulu memilih untuk ya udah ditinggalkan kerjanya yang pasti, tapi memilih untuk menjalankan UMKM ini ya. Iya betul. Awalnya memang resign itu tujuannya untuk anak-anak di rumah. Oke. Kan biar keurus sama ibunya. Kan selama ini kan punya banyak waktu sama anak. Iya, punya banyak waktu sama anak. Kemudian kan kebiasaan kerja di rumah kan Nggak enak. nggak enak. Akhirnya kok punya ide lempuk crispy itu tadi. Akhirnya digelitil kan sambil kerja di rumah sambil ngomong anak bisa. Gitu ya. Dari situ. Terus juga kan kita resign juga aduh kerjaan ya kayak gitulah ya. Ikut orang kayak gitu. Akhirnya kita nyoba untuk bangkit untuk ber-UMKM sendiri, untuk usaha sendiri. Apa namanya itu? Apa ya, penghasilannya kan kalau UMKM sendiri itu ada apa ya? Kayak ada nilai tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan ada rasa tersendiri, bangga, iya betul. gitu. Ada rasa bangganya juga bisa ber-UMKM. Ya alhamdulillah sih kemarin acara MTQ di Kota Pasuruan itu ada orderan juga dari pemerintah kotanya, dari Pemkot, dari ibu-ibu PKK Kota Pasuruan, diorder untuk goodie bag-nya MTQ. Oh, jadi goodie bag kemarin itu salah satunya ada iwak lempuk crispy. Iya, betul. Oke. Dan alhamdulillah juga nanti saya berkesempatan ngincipin ini. Gitu ya. Oh, ini menginspirasi sekali loh. Jadi kalau misalnya pemirsa punya niatan nih pengen jalan UMKM gitu ya Bu ya. Apalagi mengingat sebagai ibu tuh di rumah ada anak tuh kalau ditinggal kerja kayak gimana gitu kan. Ya udah nyoba kerja dari rumah aja gitu. Salah satunya menjalankan UMKM ini ya. Tapi pasti nggak gampang. Ada kendala pasti ya.
sampai 4 tahun ini kendala terbesarnya apa sih? Kendala terbesarnya kan ikan lempuk ini musiman. Hmm. Kalau pas lagi nggak musim itu yang paling susah. Soalnya rata-rata kalau pas nggak musim itu orderan banyak. Justru banyak. Oke. Tapi kalau pas lagi melimpah orderan sepi. Nah, kalau kayak gitu apa namanya, solusi dari jenengan gimana dong? Kalau saya biasanya nyetok ya, selalu nyetok di rumah. Jadi biasanya lempuk ini paling apa namanya susah dapetnya tuh kalau pas lagi Imlek. Anginnya besar. Gitu ya. Anginnya besar jadi nggak ada ikan. Oke. Nah, di situ kalau hampir mau mendekati Imlek, saya sudah mulai nyetok. Oh. Jadi kalau pas beberapa ada, supplier tuh nggak kehabisan stok gitu dari saya. Oke. Jadi udah bisa di ini ya. Iya, bisa kira-kira dikira-kira ya, seperti apa gitu ya. Tapi ini jenengan produksi sendiri di rumah. Produksi sendiri Iya, di rumah. Produksi sendiri. Memang sebelumnya udah sempat bikin iwak lempuk crispy ini, atau ada resep turun temurun dari keluarga atau gimana, Bu? Dulu sih sebelum kerja, sebelum nikah juga sudah bisa buat. Cuma kan karena saya dulu domisili di kabupaten kan. Oh, gitu. Daya belinya orang-orang kan nggak terlalu kalau di sana itu. Terus ya itu tadi wes, karena akhirnya sekarang jenengan menetap di kota ya? iya, menetap di kota itu tadi. Akhirnya nyoba untuk memasarkan ini. Iya, betul. Ya, ini bagus nih, maksudnya dari apa namanya, punya kemampuan, punya keahlian, kemudian berdasarkan hobi juga kali ya. Iya, Ibu dulu betul. suka masak luar kali ya, diolah segala macam, akhirnya ya udah jalan UMKM aja. Iya, gitu. kalau kata orang-orang itu telaten. Oh, Soalnya iya. gorengnya kayak kan kecil-kecil kan gorengnya kayak gimana sih, masa gorengnya satu-satu. Kalau satu-satu kayaknya justru nggak bisa nemenin anak ya satu-satunya. Oke, tapi ini menarik juga nih. Ini kalau pemirsa bisa lihat ya, packagingnya udah cantik. Jadi ada beberapa rasa yang bisa dipilih. Ini yang merah itu iwak lempuk crispy pedas. Kemudian yang hijau itu iwak lempuk crispy daun jeruk. Kemudian yang oranye ini iwak lempuk crispy balado, sama yang original, iwak lempuk crispy original. Ini dibikin lauk pakai nasi hangat gitu udah Enak banget sama sambal. enak banget katanya. Ini kayaknya pasti enak, Bu Lulu udah yakin banget soalnya. Kemasannya juga nggak tiba-tiba bagus Nggak seperti tiba-tiba. ini ya. Oke. Awalnya juga kemasan stand pot bening biasa, pakai stiker biasa. Oke. Alhamdulillah sih difasilitasi dari Dinas Perikanan. Oke. Lewat Disperindak juga ikut pelatihan kemasan, akhirnya bisa berubah cantik seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas detail soal itu ya. Tapi kalau untuk produksi iwak lempuk ini berapa lama sih? Mulai dari jenengan dapat bahan baku produksinya Biasanya- sampai akhirnya bisa dikemas dan siap dipasarkan itu berapa lama? Kalau itu ya 1 hari itu. 1 hari itu udah bisa. Pagi ambil barang, ambil ikan, pagi ambil ikan, nanti sore goreng. Oh. Sore langsung goreng. Biasanya saya nggak langsung packing, saya simpen di toples dulu. Oh, gitu. 2 sampai 3 hari. Kenapa tuh kalau kayak gitu, Bu? Karena saya kan Biar masih apa belum tuh? punya peniris minyak itu loh. Jadi Oh, biar minyaknya tiris dulu. Ha. Jadi habis goreng nggak langsung saya kemas, saya simpen dulu. Biar nggak berminyak juga, Iya, nggak betul. berlebihan juga minyaknya. Minyaknya kan nggak Oke. berlebihan kalau disimpan dulu. Tuh sedetail itu ya Bu Lulu untuk produksinya ya. Jadi nanti tunggu, kita akan sesi mukbang nanti ya. Seperti yang Lia bilang tadi, kalau menjalankan UMKM itu nggak gampang ya, butuh ketelatenan, kemudian pantang menyerah juga, dan satu yang pasti sih, niat yang jelas, ada tujuan yang jelas yang pengen dicapai gitu ya. Oke, kalau selama ini pemasaran dari iwak lempuk crispy produksi jenengan itu seperti apa, Bu? Kalau pemasaran itu via online ya, maksudnya itu dari WA, Facebook, terus juga
ada di toko oleh-oleh di Bipang Jangkar. Pasuruan itu. Dulu juga sempat ke Surabaya juga. Oh iya? Iya, di Surabaya Patata. Tapi sekarang sudah enggak. Oh iya, sudah enggak ya. Sudah Jadi enggak. dulu di awal itu jenengan sendiri yang berjuang untuk memasarkannya Iya, juga. Door to door gitu jenengan Iya, ya. iya. Oke. Ditolak juga sering ya. Ditolak di berbagai kan nggak cuma satu toko oleh-oleh kan yang saya datangi, ada beberapa. Ada yang di Pasuruan sendiri, ada yang di luar kota, ada yang di Malang. Ada yang ditolak juga. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga usaha ya. Juga usaha ya. Betul. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk sukses. Nggak boleh minder lah, nggak ujuk-ujuk sukses betul. Biasanya kalau ada perjuangannya, kalau udah ada di titik sukses itu bangga gitu ya. Betul. Soalnya udah berjuang gitu ya. Oke. Kalau dulu jenengan sendiri yang ke Surabaya, kemudian ke Malang dan segala macam ya. Iya. Tapi kalau sekarang pemasarannya lebih ke digital atau gimana nih? Kalau saya fokus di oleh-oleh di Pasuruan ini sama juga ke digital itu tadi, ke online. Mungkin ya kedepannya ke marketplace atau gimana gitu. Belum ya, belum merambah ke sana ya. Iya belum. Oke. Dan apa namanya? Ini pemirsa kalau misalnya pengen mendapatkan iwak lempuk ini, caranya gimana? Bisa searching di Google Map, bisa langsung ada nomor telepon juga di sana ya. Oke. Lengkap kok. Oh jadi bisa langsung datang ke rumah jenengan Bisa ya? datang ke rumah langsung juga. Tiba-tiba saya Insya pengen Allah main. ready kok tiap hari. Ready tiap hari Ready ya? tiap hari. Oke. Jadi pemirsa itu bisa langsung datang ke rumahnya Ibu Lulu yang ada di Jelak Rejo RT 1 RW 5 Kelurahan Belandongan, betul? Betul. Oke, boleh disebutkan nomor handphonenya? 082 231 557 125. Itu dia, bisa langsung menghubungi Ibu Lulu kalau misalnya pengen order banyak gitu buat oleh-oleh dibawa keluar kota, bisa banget ya Bu ya? Bisa banget untuk oleh-oleh cocok Khas karena soalnya nih, khas nggak betul. ada di daerah lain. Nah, itu dia. Dibikin camilan pas di mobil juga enak. Betul. Nah, ngomongin soal modal nih ya, di tahun 2019 modal awal yang jenengan persiapkan waktu itu berapa nih? Dulu modal awalnya itu cuma 500.000 ya. 500.000 500.000 itu lengkap lah untuk maksudnya untuk peralatan. Kan peralatannya seadanya. Namanya juga merintis kan? Iya betul. Iya segitu untuk modal awalnya. Modal awalnya 500.000 rupiah. Sampai akhirnya di 4 tahun ini penghasilan per bulan udah bisa berapa nih Bu? Per bulannya itu lebih kurang tuh sekitar 2 juta. 2 juta rupiah ya. Oke. Jadi ini tapi juga pemirsa harus tahu ya, nggak ujuk-ujuk langsung segede itu gitu ya. Ada perjuangan gitu dari awal. Modalnya 500.000 rupiah, tapi alhamdulillah sekarang udah ada penghasilan per bulannya kurang lebih 2 juta rupiah. Itu dia ya. Dan mengelola UMKM sendiri nih, ya kan, sendiri produksi juga sendiri nih pemirsa ya. Jadi mulai dari mendapatkan bahan baku, kemudian memasaknya, terus juga mempersiapkan sampai seperti ini tuh sendiri semua. Otomatis memanage keuangan juga sendiri dong. Kita pengen tahu ada trik khusus gitu nggak Bu? Ini barangkali di rumah juga pengen gitu belajar memanage keuangan dari Ibu Lulu. Ada sih, itu juga dicatat juga, akuntansinya dicatat. Terus juga ya paling kalau yang paling susah itu kalau harganya kayak minyak naik, kayak kemarin minyak harganya aduh kerasa banget ya. Iya, kerasa banget itu minyak itu kemarin yang kendalanya ya. Iya, kalau kaget gitu. Iya, sempat kaget kan harganya langsung segitu. Kalau kita kan minyak memang menjaga ya, pakai minyak yang bagus. Karena kalau dari minyaknya bagus biasanya juga dari segi rasa berpengaruh ya Bu ya. Dari rasa berpengaruh, terus dari itu loh kan ini gorengan istilahnya ya. Iya betul. Kan nggak terlalu banyak minyaknya, kalau minyaknya bagus itu nggak terlalu berminyak ikannya. Gitu ya? Iya. Jadi berpengaruh banget nih, makanya kenapa Bu Lulu menjaga pakai minyak yang bagus biar kualitas iwak lembut crispy-nya juga tetap terjaga gitu ya. Cutting straight to the front of the line, got my name on the list, give me room, step aside. I can show you how to have a good time. I'm that hard to forget. Yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody.
Nah, kesuksesan Ibu Lulu dengan UMKM-nya NN Foods ini nggak lepas dari support dari Dinas Perikanan. Jadi sebelumnya beliau ini mengikuti pelatihan sampai akhirnya punya kemasan yang cantik seperti ini, bukan sulap. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba ikut pelatihan gitu? Awalnya itu ada teman-teman yang lebih dulu ber-UMKM ya. Oke. Dari situ saya diperkenalkan di Dinas Perikanan. Akhirnya penyuluh dari Dinas Perikanan itu ke rumah untuk menawarkan pelatihan. Pelatihan pertama kali saya itu pelatihan abon tongkol. Pelatihan abon Tongkol. Nah, di situ terus dari perikanan itu support terus langsung pelatihan selalu diajak. Nah, itu pelatihan pertama. Pelatihan kedua pelatihan kemasan itu tadi. Berarti berperan penting juga ya dalam berjalannya UMKM ini. Iya, betul. Sampai akhirnya bisa punya packaging pouch begini tuh ya, karena support dari Dinas Perikanan juga gitu. Abis ini kita bakal mukbang, tunggu ya. Dan melihat UMKM lain juga banyak segala macam. Ada nggak sih pesan dari Bu Lulu untuk mereka nih? Untuk UMKM yang baru merintis ya, yang jelas jangan patah semangat. Jangan patah semangat karena apa? Awal ber-UMKM itu memang penuh tantangan, tidak mudah, saingan banyak. Terus juga pokoknya itu tadilah semangat terus untuk ber-UMKM. Betul. Biar produk lokal kita nih jadi juara gitu loh ya. Betul. Oke, ini saya boleh nyicipi ya Bu ya? Boleh, silakan. Jadi sekali lagi nih teman-teman ya, di sini ada iwak lempuk crispy pedas. Ini yang warna merah gitu. Dalam satu kemasan gini seberapa Bu? Berapa itu gram? 80 gram. Isi 80 gram. 80 gram. Oke. Jadi di sini sudah ada komposisi bahannya, kemudian kode produksinya, sampai dengan PIRT-nya juga sudah dicantumkan nih ya. Ini yang merah pedas. Kemudian yang hijau iwak lempuk crispy daun jeruk. Nah, ini yang hijau nih. Ini yang paling unggulan. Yang paling unggulan yang kebetulan kemarin di order untuk goodie bag-nya MTQ. Ini salah satu yang ditunjuk sebagai isi goodie bag dari gelaran MTQ kemarin. Ya. Jadi kayak ini loh khasnya Kota Pasuruan gitu ya. Iya. Oke, ini yang daun jeruk ya. Kemudian balado. Ini yang berwarna oranye, iwak lempuk crispy rasa balado sama 80 gram. Harganya berapa nih Bu? Harganya per pack itu 20.000. 20.000 rupiah. Oke, ini yang balado nih teman-teman ya. Yang suka ada rada pedesnya, ada manisnya, balado nih. Nah, ini yang original, iwak lempuk crispy original, sama yang untuk warna biru. Ini teman-teman bisa dapatkan di langsung ke rumahnya Ibu Lulu aja deh, gitu. Atau kalau di Kota Pasuruan juga ada di oleh-oleh di Bang Jangkar ya. Di Jangkar. Oke. Ini saya pengen cicipi dulu karena tadi katanya ini dipilih sebagai isi goodie bag-nya MTQ. Saya pengen coba, penasaran. Saya cicip dulu ya. Silakan. Tapi nanti kalau saya keterusan nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf nih yang lain nggak kebagian misalnya nanti ya. Oke, jadi sebenarnya mudah juga sih kalau kemasan kayak gini ya Bu ya. Iya. Maksudnya kalau kita habis makan kemudian Nyimpennya mudah ya. nyimpennya di ini lagi. Tuh, baunya udah bau ini daun jeruknya. Daun jeruk. Tapi selain NN Foods ini, selain iwak lempuk ini ada produk lain gitu? Ada, saya buat produk lain ya. Abon bandeng, Abon bandeng presto, sama sumpia abon bandeng. Saya jeda nih. Dengeran kan ya kriuknya seperti apa? Enak loh, renyah. Bener. Kalau Bu Lulu tadi bilang biar nggak ada minyaknya, di sini kayak kering aja gitu, nggak ada minyaknya ya Bu ya? Iya. Solusi nggak punya pengering, nggak punya spinner, jadi itu tadi Ditiriskan dulu di toples gitu iya ya? betul. Oke. Meskipun memakan waktu? Enggak ya? Enggak. Enak loh, kriuk-kriuk bener. Ini dimakan sama Nasi hangat ya. Ada sambalnya katanya. Enak. Ini yang daun jeruk. Tuh, nanti kalau misalnya udah
selesai diincip nih bisa ditutup ini lagi. Tahan berapa lama sih Bu? Kalau ini tuh 5 bulan. 5 bulan ya? Iya. Oke. Saya mau coba yang balado. Ini ya. Oh, jadi produk lain yang bisa didapatkan di jenengan itu apa tadi? Abon bandeng Abon bandeng. sama sumpia abon bandeng. Sumpia abon bandeng. Iya. Oh, gitu. Jadi Produksi abonnya juga buat, sekarang. iya, abonnya buat sendiri, abonnya dibuat sumpia. Wah, gampang sih bener-bener Bu Lulu nih. Emang suka masak, makanya gimana pun ini bahan bakunya, maksudnya ragamnya itu cuma diolah lagi kan akhirnya jadi banyak. Iya, kan gitu. kalau jelak itu sebenarnya kan yang terkenalnya bandeng. Bandeng. Terkenal bandeng sudah banyak yang buat. Saya nyoba untuk yang kering, yaitu tadi sumpia abon bandeng. Bikin Kebetulan beda. tadi memang belum buat, jadi nggak sempat bawa. Nggak apa-apa nih buat pemirsa yang penasaran biar main ke rumahnya Bu Lulu ya. Iya. Oke, saya coba cicipi yang balado. Ini suka yang rasa-rasa. Balado. Bismillah. Enggak, senang tuh langsung kriuk gitu loh. Benar nggak banyak minyaknya, jadi kayak di tenggorokan kan kayak nggak seret gitu ya. Oke, variannya ini. Ke depan ada rencana mau bikin olahan apa lagi, Bu? Ada produk baru kah? Rencananya sih ada. Rahasia? Yang mau saya ada sih sebenarnya sambel, sambel bandeng, Oh, itu tuh. sambel bandeng, sambel lempuk juga. Sambal lempuk. Iya, Oh, cuma ada ya? masih belum dipasarkan. Sudah apa itu istilahnya? Udah mulai produksi. Udah produksi saya kemarin dikit, cuma Jadi kayak tester gitu ya? untuk trial lah gitu. Oke, so far sih ini enak banget buat camilan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keluar kota, ini cocok buat Betul, cocok untuk oleh-oleh khas Pasuruan. Gitu. Ada banyak varian rasanya juga. Silakan diborong ya teman-teman, kita support produk UMKM. Setelah saya berkesempatan mencicipi langsung bagaimana produk dari Ibu Lulu ini, kalau misalnya pengen tahu yang original yang seperti apa, silakan diborong. Langsung ke rumahnya Ibu Lulu aja ya. Di sesi terakhir ini Bu, ada harapan ke depan gak sih seperti apa UMKM ini? Harapan saya untuk UMKM saya ini ya lebih dikenal sama masyarakat Pasuruan pada khususnya, dan dikenal masyarakat luas pada umumnya. Oke. Pokoknya semakin nih guys, semakin dikenal. Semakin gitu dikenal, ya. soalnya masih banyak yang belum kenal. Tapi alhamdulillah ini baru kenalan udah cinta nih ya. Enak bener. Dibuat camilan tuh enak. Dan ada yang pengen disampaikan lagi untuk siapa saja yang sudah mensupport UMKM Jenengan, monggo. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama untuk pemerintah Kota Pasuruan yang selama ini mensupport UMKM saya, Oke. NN Food yang kemarin juga sempat di order untuk acara MTQ, iya. Terus juga dari Dinas Perikanan saya ucapkan terima kasih dari lewat Dinas Perikanan. Berbagai pelatihan saya ikuti, terus juga berbagai macam istilahnya itu kayak menjadi masukan bekal ya. untuk kita lebih maju. Itu terus yang ketiga, terima kasih kepada Ramapati yang telah mengundang saya ke sini Sama-sama. untuk podcast di bawah naungannya Kominfo. Terima kasih sekali. Kita juga seneng karena ini sebagai bentuk dukungan untuk UMKM gitu ya, bisa mengenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas gitu. Sekali lagi kita buka informasi juga ya, kalau Ibu Lulu ini boleh loh teman-teman yang pengen jadi resellernya Bu Lulu. Boleh sekali. Boleh Boleh sekali sekali. ya. Silakan nih
apalagi yang buat pelajar gitu Iya barangkali betul ya. betul untuk apa namanya sangkut tambahan. Nah, itu uang dia. sangkut tambahan. Boleh bisa langsung kontak Bulul aja. Ini saya bantu untuk nomor teleponnya di 082 231 557 125. Sekali lagi, ini teman-teman yang pengen order, yang pengen tahu produk lainnya dari Bu Lulu bisa langsung menghubungi Ibu Lulu di 082 231 557 125 atau langsung datang ke rumah Ibu Lulu. Boleh deh main di situ sambil nyemil gitu ya. Betul. Langsung ke Jelak Rejo RT 1 RW 5 Ibu Lulu gitu. Kalau Iya, misalnya betul. dari rumahnya Iya. jenengan ya. Udah tahu semua di situ ya. Sudah tahu semua. And food ini itu Food. dia. Ibu Lulu terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir. Sama-sama. Ini semoga bisa terus bertahan, Amin. kemudian banyak produk lainnya dan semakin dikenal luas sih Amin. produknya. Iya. Ya, kita dukung produk lokal dari UMKM unggulan ini dari NN Foods dengan iwak lempuk crispy-nya. Dan di sesi terakhir saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport, kemudian juga semoga banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita tadi. Waktunya saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.